Desa Wisata Jatirejo, Gemah Ripah, Loh Jinawi. Tempat di mana bisa merasakan keindahan alam. Inilah Desa Jatirejo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dikelilingi sawah yang hijau dan masyarakat yang hidup dalam harmoni. Dengan tanah yang subur dan sumber air yang melimpah, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian desa. Budidaya hasil tani seperti padi, jagung, dan sayur mayur menjadi andalan masyarakat Desa Jatirejo. Desa Jatirejo, sebuah desa yang dikelilingi hamparan sawah yang subur. Desa Jatirejo memiliki sejarah yang tumbuh karena partisipasi masyarakat yang tersusun. Secara administratif, Desa Jatirejo memiliki luas wilayah yang terbagi dalam 6 dusun, yang dimulai dari Dusun Krajan, Dusun Noloprayan, Dusun Dukuh, kemudian Dusun Klewonan, Dusun Gruneng, dan Dusun Kauman. Sistem informasi yang modern untuk mempertahankan tradisi dan kenyamanan berinteraksi, serta senyuman hangat yang dapat membekas di ingatan. Selamat datang di Desa Jatirejo. Desa Jatirejo bukan hanya dikenal karena sejarah dan budayanya yang kuat, tapi juga karena keindahan alam dan wisata rohaninya yang memikat. Di balik udara sejuk dan suasana pedesaan yang tenang, tersimpan berbagai tempat yang punya cerita dan daya tarik tersendiri. Alam Desa Jatirejo juga menawarkan pemandangan sawah, perbukitan, dan udara segar yang menjadikan desa ini destinasi sempurna. Yuk kita dengarkan langsung dari tokoh desa tentang pesona-pesona wisata, alam, dan religi yang dimiliki Desa Jatirejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mengenai tentang Desa Jatirejo itu bermula daripada tempat-tempat yang dulu dianggap sebagai tempat yang bersejarah. Kami ambil suatu misal, yakni adanya situs Balai Panjang yang hal itu kaitannya Masjid Baitur Rohim dan kemudian mata air yang berada di sebelah barat Desa Jatirejo. Ketiganya adalah merupakan suatu kaitan yang sangat-sangat terkait, yakni Balai Panjang adalah merupakan suatu situs di mana hal itu tempat musyawarahnya para kekasihnya Allah yang kala itu bertugas menyebarkan agama Islam di daerah Jatirejo. Kisaran pada tahun 14 sekian Masehi datanglah seorang mubalek dari luar yang di situ merupakan kekasihnya Allah yang konon katanya beliau adalah Sunan Kalijogo, datang ke tempat ini tiada lain yakni untuk menyebarkan agama Islam. Sudah barang tentu bahwa beliau pun sebagai pendatang di desa ini pun sudah ada penghuninya, artinya penduduk setempat. Sebagai kekasihnya Allah pun tidak melupakan tentang itu hukum-hukum yang ada ataupun akhlak-akhlak yang beliau dapati. Beliau datang sebagai tamu untuk bertamu ke tempatnya tokoh yang merupakan penduduk ini. Sunan Mbah Sunan atau kekasihnya Allah itu datang sini tidak sendirian, punya pengawal ataupun punya penderek lah ya, yang akhirnya beliau bermusyawarah untuk mendirikan suatu masjid yang akhirnya tempat musyawarah itu dinamakan Balai Panjang yang sekarang saat ini bisa dilihat, yakni di sebelah selatan itu kira-kira 50 meter saja. Disitulah terjadilah suatu permusyawarah untuk mendirikan suatu masjid. Ya banyak pandangan-pandangan yang beliau
cari, yang akhirnya ketemulah yakni di desa Kauman, di dusun Kauman, berdirilah suatu masjid yakni Baitul Muqim. Hal itu saya tanya kepada bapak saya yang notabene bapak saya itu umurnya itu yang tua, untuk daerah sini tua, cukup umur lah. Lagi pula beliau itu kiprahnya di daerah sini, jadi tahu persis tentang hal itu, kondisi masjid. Kala itu satu tanya sama ayah saya, Pak, masjid niku pun direnovasi ping pinten. Terus beliau menghitung 5 kali. Sekaligus saya untuk pertama kalinya bapak itu melihat masjid itu kayak apa. Beliau ngendikan bahwa masjid itu sebesar, kalau sekarang musola ya kecil. Kemudian itu cerita tentang sejarah, tentang pendidikan kaitannya dengan air, mata air yang sebelah barat itu memang pengadaan air untuk penggalian sumur di sini disuruh artikan sumber mata air, artinya sumber untuk bisa minum. Akhirnya daripada orang tua itu ngambil mata air yang ada di sebelah barat desa Jatirejo. Jadi dibikinlah suatu irigasi, ya irigasi ala kadarnya kala itu. Kalau musim itu kemarau, ya bersama-sama masyarakat itu bikin irigasi untuk mengairi apa itu tempat wudhunya bagi jamaah masjid di sini. Jadi istilahnya rangkaian daripada Balik Panjang, masjid dan mata air di sebelah barat itu ada kaitan. Dengan perjalanannya waktu, kala itu Mbah Sunan tidak lagi, karena untuk tugas yang lain beliau setelah selesai membuat masjid, beliau pergi entah kemana lagi untuk berdakwah, sehingga pada akhirnya beliau wafat dan juga dimakamkan di situ. Dia pendereknya daripada Mbah Sunan, di situ ada juga Mbah Khotib Penawangan. Karena hal itu porak-porandanya musola atau masjid yang kala itu, kemudian daripada inisiatif orang-orang tua, karena dia juga sudah banyak mengalami suatu pelebaran itu masjid, dan dibangunlah masjid yang saat sekarang ini kita saksikan. Desa Jatirejo saat ini telah membentuk sebuah desa wisata yang disebut Desa Wisata Kampung Seribu Balai Panjang. Desa Wisata Kampung Seribu Balai Panjang merupakan bentuk dari kemandirian Desa Jatirejo. Dengan semangat ini, Desa Jatirejo memiliki sebuah impian untuk menjadi desa yang mandiri, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan ini adalah rencana dari Desa Mandiri Desa Jatirejo sebagai lambang wujud kemandirian Desa Jatirejo yang nanti akan membawa Desa Jatirejo menjadi desa yang berlimpah loh Cina. Terima kasih. Dari tanah yang subur dan tangan-tangan pekerja keras, Desa Jatirejo tumbuh menjadi desa yang mandiri dan berdaya. Bersama kita melangkah membangun masa depan yang lebih baik untuk Jatirejo tercinta.